Kita mengerti betul retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita. Tepuk tangan untuk para bupati banyak yang sangat khawatir, dan kemudian banyak bupati membuat perda-perda untuk mengantisipasi gurita yang begitu kuat. Dari hilir ke hulu, produsen sampai ke distribusinya menjadi satu titik, sehingga pemerintah daerah kewalahan. Bupati-bupati banyak yang membuat peraturan yang sangat memungkinkan untuk menghadapi gurita besar yang merepotkan. Ketum PKB ditegur Ketum BKN, Cak Imin salah besar karena telah menuduh Indomaret dan Alfamart sebagai pembunuh UMKM. Jakarta, Matailang24.com. Pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, yang menuding keberadaan jaringan retail modern seperti Indomaret dan Alfamart sebagai pembunuh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia, menuai tanggapan tegas dari Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara BKN, Cak Ovi. Melalui sebuah video pernyataannya, Cak Ovi menilai pandangan Cak Imin tersebut keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kehadiran Indomaret dan Alfamart justru membantu masyarakat sekitar, bukan membunuh UMKM. Di sana bukan hanya menjual kebutuhan sehari-hari, tapi juga menyediakan layanan seperti pembayaran listrik, cicilan motor, dan berbagai transaksi lain yang belum bisa dilakukan UMKM, ujar Cak Ovi, Ketua Umum BKN yang juga seorang pengusaha. Menurutnya, tidak boleh membangun narasi yang membenturkan Indomaret dan Alfamart dengan UMKM, karena hal itu sama saja seperti pemerintah memukul dirinya sendiri. Tidak boleh membentur-benturkan, membangun narasi bahwa Indomaret dan Alfamart itu membunuh UMKM, ini namanya pemerintah seperti memukul dirinya sendiri. Karena keberadaan Indomaret dan Alfamart itu nyata, dan justru pemerintah harus bikin regulasi bagaimana retail modern bisa bersinergi dengan UMKM, tegas Cak Ovi. Ia mencontohkan, banyak pelaku UMKM yang kini berjualan di sekitar atau di depan gerai Indomaret dan Alfamart, dan bahkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal yang saling mendukung. Sekarang ini kan banyak UMKM yang justru mengisi kios di depan Indomaret, itu warga setempat yang dapat tempat usaha. Nah, kalau ingin lebih bagus lagi, pemerintah harus memfasilitasi supaya produk-produk UMKM bisa masuk ke dalam retail modern itu, ujarnya. Cak Ovi mengungkapkan, ia sendiri mengelola 99 pelaku UMKM di Kediri, dan melihat potensi besar jika produk-produk lokal diberi kesempatan masuk ke jaringan retail modern dengan persyaratan yang mudah dan tidak memberatkan. Kalau produk-produk UMKM bisa dijual di Indomaret dengan syarat yang nggak ribet, itu luar biasa. Ini justru momentum bagi negara untuk hadir dan memfasilitasi. Yang penting ada izin PIRT dan halal, nggak usah dipersulit, tambahnya. Lebih lanjut, Cak Ovi menilai masyarakat tetap memiliki kebebasan untuk mendukung UMKM dengan cara meningkatkan kualitas produk, pelayanan, dan harga yang kompetitif. Ia menegaskan, keberadaan retail modern tidak otomatis mematikan usaha kecil, karena faktanya UMKM Indonesia tetap hidup dan berkembang. UMKM kita tetap hidup, tetap eksis. Jadi Cak Imin salah besar. Ngapunten sanget Cak Imin, jenengan dibisiki siapa kok sampai bilang Indomaret dan Alfamart membunuh UMKM. Ujarnya dengan nada santai namun kritis. Dalam pernyataan reflektifnya, Cak Ovi juga menyoroti perbedaan posisi dirinya dengan Cak Imin. Kalau Cak Imin Ketua Umum PKB dibayar negara, saya Ketua Umum BKN harus mandiri. Saya harus bekerja keras, berpeluh keringat, demi hasil yang halal untuk keluarga dan karyawan saya, ungkapnya. Menutup pernyataannya, Cak Ovi kembali menegaskan pentingnya sinergi antara retail modern dan UMKM sebagai langkah strategis membangun ekonomi rakyat yang berkeadilan. Jangan benturkan UMKM dengan Indomaret dan Alfamart. Justru mereka bisa menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru bagi masyarakat, pungkasnya. Redaksi, Matailang24.com, AM02.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat tayangan video Caimin, Ketua Umum PKB Partai Kebangkitan Bangsa, yang mengatakan kehadiran Indomaret dan Alfamaret ini membunuh UMKM. Ini salah besar ini. Justru kehadiran Indomaret dan Alfamaret itu dapat membantu juga orang-orang sekitar, masyarakat sekitar yang memang membutuhkan. Selain kebutuhan produk juga karena di Indomaret dan Alfamart ini beda, bisa bayar listrik, bisa bayar cicilan motor, bisa bayar yang itu tidak dimiliki oleh ibu-ibu UMKM gitu loh. Jadi jangan dibenturkan UMKM dengan Indomaret dan Alfamart. Justru harus bagaimana pemerintah memfasilitasi untuk berkolaborasi gitu loh. Sebab kalau dibenturkan itu sama halnya nanti itu membunuh Indomaret dan Alfamaret. Kenapa? Karena Indomaret, Alfamaret ini juga banyak merekrut, menciptakan lapangan kerja yang nyata, yang real, yang konkret. Coba yang jualan di sebelahnya Indomaret ketika kita masuk itu kan banyak tuh UMKM. Jadi Caimin salah besar ini. Caimin dibisiki siapa? Kok mengatakan Indomaret dan Alfamaret membunuh UMKM? Tidak. Kalau ibu-ibu, kalau masyarakat nih ingin membantu UMKM misalnya jualan dengan produk yang sama, membeli dengan produk yang sama dengan Indomaret dan Alfamaret, berarti pelayanan harus diperbaiki, harganya harus lebih murah dengan Indomaret dan Alfamaret. Dan kenyataan di lapangan UMKM kita tetap hidup. UMKM kita ini tetap hidup, yang jualannya sama dengan Indomaret dan Alfamaret. Jadi Caimin ngapunten sangat, jenengan dibisiki siapa? Kok pidatonya seperti itu? Terima kasih. Saya Muhammad Rafi'i Mukhlis, Ketua Umum BKN. Kalau Caimin Ketua Umum PKB. Jadi sama-sama Ketua Umum Caimin. Cuman jenengan dibayar negara, saya harus mandiri, harus mengeluarkan, harus bekerja, berkeringat untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk keluarga dan karyawan saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini SUV. Oh, ini juga tinggi. Ini cukup. Ini yang mantap. Standar itu dia mengejar di 430 mm. Terus dia perbedaan itu juga di semua depan ada aksi tinggi, jadi diskon tinggi. Terus di bagian door panel itu dia ada aksen yang black juga. Dan warna interiornya Jadi kayak sedan gitu ya? betul, kayak sedan. Belakangnya agak sedikit tinggi dan juga ini apa ya orang diwarna hitam gitu. Oh iya, cuman kita pentingin di bagian dalam juga ya, kita pakai nomor mikro juga di bagian ini dulu. Jadi enak ya, jadi lebih enak, lebih nyaman. Berapa ini? 500? 590 juta. 500. Kalau di bagian tingginya di 619 juta. Kalau ini bisa pakai sendiri ya? Bisa, yang ini juga bisa pak. Yang ini juga bisa, dua-duanya bisa. Ini panoramiknya ini. Itu panoramik. TV di bagian tengah, ada remote juga. Belakangnya ngepres ya Mas ya? Jadi kalau misalkan kita mau Tinggal majukan aja ya? Iya. Ya apa ya Pak? Majukan ya? Kalau modelnya maaf ya Pak. Diri ini Mas ya? Besaran sama apa Mas? kalau besarannya sih ya Besaran apa? bagi tinggi ya. Tingginya masih berapa? Kalau lebarnya dari kita kita juga. Kok lebar sama panjang? Anu ini? Kita juga banyak dan juga tingginya memang dilepas. Kalau misalkan kita mau Tinggi ini ya? iya, tinggi cabinnya. Apa lebih tinggi Pak? Kalau kita ngomongin tinggi mobil yang kita di Bangkok kita lebih tinggi. Karena kita ada esensial. Yang paling tinggi berapa harganya? 1M 90. 1M90. Oh, kalau ini Keistimewaannya apa? Yang lebih tinggi? tipe paling tinggi itu dia bedanya di bagian kursi Pak. Kursi bagian tengah itu udah sepan. Jadi ada kursi yang lebih lebar. Bisa pijet-pijet juga? Bisa. Kalau kursi Ini bisa pijet? Bisa. Kursi 3 itu bisa ikut.
Nabi pemerintah itu sampai iya 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 ada pendingin sama panas juga. Iya. Mas coba. Nah,